Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi pada diskusi 8 mata kuliah studi komparatif di pendidikan dasar di berbagai negara. Yang pertama yaitu sistem jenjang struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan dan bagaimana pendidikan yang di lingkungan sekolah saya. Dalam sistem jenjang dan struktur persekolahan itu umumnya pendidikan dasar di kawasan ini berlangsung selama 6 tahun untuk SD-nya, kemudian dilanjutkan 3 tahun pendidikan menengah atau SMP dan dilanjutkan pada sekolah menengah ke atas atau SMA. Namun ada beberapa negara yang memiliki variasi seperti di negara Filipina yang memiliki 6 atau 7 tahun pendidikan dasar. Kemudian wajib belajar di sebagian besar negara ASEAN dan Asia Pasifik ini memiliki kebijakan yang wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sekitar 9 tahun. Dari beberapa negara bahkan memperpanjangkan hingga pendidikan menengah ke atas. Kemudian untuk struktur sekolahnya yaitu umumnya terdiri dari pendidikan dasar menengah, kemudian pendidikan ke atas, namun pada terdapatnya variasi atau durasi setiap jenjang. Ada dengan beberapa negara memiliki pendidikan prasekolah yang terintegrasi atau jalur pendidikan vokasi yang berbeda-beda. Pada ujian nasional, terdapat ujian nasional. Di negara lain masih memberlakukan adanya ujian nasional pada akhir jenjang pendidikan dasar dan menengah. Salah satu bentuk evaluasi dan seleksi. Namun ada juga yang mengurangi tekanan pada ujian nasional tersebut, yang lebih fokus dan menilai formatif di sekolah. Seperti contoh di beberapa negara seperti Singapura dikenal dengan sistem pendidikan yang sangat berkualitas dan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis serta penguasaan bahasa Inggris dan bahasa ibu. Pengelolaan pendidikan ini cenderung sentralistik dengan standar yang tinggi. Kemudian ada negara Malaysia yang memiliki sistem pendidikan yang berjenjang dari prasekolah hingga perguruan tinggi dengan kurikulum yang nasional. Pemerintah tersebut memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan guru dan akses pendidikan yang merata. Di Jepang dan Korea Selatan, kedua negara ini memiliki sistem pendidikan yang sangat kompetitif dengan penekanan pada kedisiplinan dan prestasi akademik. Pemerintah memiliki peran kuat dalam pengelolaan pendidikan dan pendanaan yang signifikan. Dan juga di negara di Filipina memiliki sistem pendidikan dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan pendidikan dasar yang berlangsung 6-7 tahun, dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk di sekolah saya bahwasanya ada perbedaan di mana administrasinya itu kurang, kemudian dengan fasilitas-fasilitas yang masih kurang, dan itu banyak perbedaan untuk negara yang lebih maju dan juga yang ada di negara Indonesia ini. Dengan begitu negara kita, mungkin kita bisa melihat atau menganalisis negara-negara yang maju, termasuk yang saya sebutkan tadi, mungkin bisa jadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu analisis artikel pada sesi 8 ini, bahwasanya saya menemui adanya tantangan. Untuk itu selalu kita
memberikan model serta strategi pendidikan yang kiranya adaptable dan marketable dengan kondisi dunia kekinian pada masa depan. Tantangan dan peluang ini di atas harus senantiasa diperhatikan dalam setiap jejak melaksanakan proses pendidikan. Sistem pendidikan harus melahirkan kepribadian insani secara totalitas. Namun ini memerlukan perombakan-perombakan mendasar baik dalam dataran konseptual maupun dataran praktis. Beberapa strategi reposisi pendidikan di atas hanya merupakan awal dari kebangkitan kesadaran untuk mencoba mengkonsepsi ulang sistem pendidikan yang ada. Sebuah konsep yang mencoba membangun dan mengendalikan ingatan dan pandangan pendidikan akan pentingnya selalu sadar akan perubahan dunia untuk 30 tahun ke depan, supaya kita bisa memberikan kemajuan khususnya dalam pendidikan dasar atau dalam pendidikan. Bagaimana kita saling berkolaborasi dengan di negara-negara lain, negara yang sudah maju, kita bisa mencapai pendidikan yang luar biasa atau dengan model-model pengajarannya yang baik dan juga kurikulumnya yang lebih baik juga. Dan di Indonesia ini karena sistemnya itu setiap pergantian menteri itu juga pergantian kurikulum pendidikan. Beda dengan di negara lain itu dari turun-temurun itu hanya kurikulum itu aja yang digunakan. Kalau memang ada perubahan mungkin hanya beberapa yang akan dirubah, seperti pada saat kita menggunakan teknologi mungkin hanya itu yang akan dirubah, tapi untuk sepenuhnya dari negara-negara lain mungkin tidak sepenuhnya yang diganti kurikulum, sehingga ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita juga harus bisa untuk memahami sebelumnya untuk kita ajarkan ke siswa kita. Selanjutnya, setelah saya mendengar dan melihat video yang telah disisipkan pada sesi 8 itu yang berjudul Introduction to Asian Education, bahwasanya struktur dan tantangan saling berkolaborasi terhadap negara-negara yang maju dalam pendidikan dan pendidikan pada abad 21. Mungkin pada disambungan dengan modul yang ke-6 yang saya pelajari itu, bahwasanya kita juga membenahi kurikulum atau dalam pendidikan itu kita menjadikan siswa itu lebih berpikir kritis, berpikir kreatif, sehingga bagaimanapun kita untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan jangan lupa untuk pada sosial budaya kita, yaitu seperti akhlak, jangan sampai kita menghilangkan budaya kita, sehingga bagaimanapun budaya itu kita lestarikan juga. Dengan demikian supaya pendidikan di Indonesia ini itu tidak hanya pergantian kurikulum atau di dalam materi saja, tetapi juga ada budaya lokal kita di negara kita itu sebisa mungkin kita juga melestarikannya. Untuk cukup itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.